Planet Nibiru, fakta atau fiksi? Memang tata surya adalah sebuah misteri dan para ilmuwan telah mencoba mengungkapkan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Ada berbagai teori dan hipotesis tentang tata surya, tetapi yang paling menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah teori mengenai planet Nibiru. Nibiru sering digambarkan sebagai planet merah dalam budaya populer. Kadang-kadang disebut sebagai planet X atau Nemesis. Dalam film fiksi ilmiah tahun 1996 seperti Independence Day yang bercerita mengenai pesawat luar angkasa alien yang menuju bumi yang disebut sebagai kapal induk. Dan pada film tahun 2005 The War of the World, kekuatan penyerbu dari Mars yang disebut sebagai The Martians. Dan juga dalam film tahun 2009-2012 ada juga sebuah planet jahat yang bertabrakan dengan bumi yang menyebabkan kehancuran di seluruh dunia. Dan itu diteorikan sebagai planet Nibiru. Bagaimanakah Nibiru ini sebenarnya? Sebagai planet kecil atau mini Neptunus, karena dianggap sebagai dunia es kecil yang mirip dengan Neptunus atau Pluto. Namun, tetap saja tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Nibiru, dan sebagian besar astronom percaya bahwa itu tidak ada. Nama Nibiru sendiri berasal dari budaya Babilonia kuno, yang pertama kali disebutkan dalam tablet tanah liat yang ditulis oleh pendeta sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Tablet menggambarkan sebuah planet di luar tata surya dengan periode orbit 3.600 tahun, dan planet ini dikenal sebagai Marduk, Nibiru atau planet X. Dan pada tahun 2006, Serikat Ekonomi Internasional atau IAU menciptakan kategori planet baru yang disebut sebagai planet kerdil. Dan Pluto adalah dunia pertama yang diklasifikasikan sebagai planet kecil. Memang untuk waktu yang lama, memang ada perdebatan apakah Pluto harus diklasifikasikan sebagai planet. Banyak astronom percaya bahwa itu terlalu kecil untuk dianggap sebagai planet. Dan definisi dari IAU tentang planet kerdil ini yang merupakan objek yang mengorbit matahari dan memiliki massa yang cukup untuk mengambil bentuk hampir bulat tetapi belum membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Yang artinya, planet kerdil tidak secara gravitasi menarik semua benda kecil seperti asteroid, komet, dan lain sebagainya yang mengorbit di dekatnya. Sehingga hal tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai planet. Dan sejak ditemukan pada tahun 1930, Pluto memang dianggap sebagai planet ke-9 di tata surya kita. Namun setelah IAU memutuskan untuk mengklasifikasikannya sebagai planet kerdil, kini hanya ada 8 planet resmi di tata surya saat ini. Dan saat ini ada 5 planet kerdil yang dikenal di tata surya, tetapi nama dan jumlahnya dapat berubah saat dunia baru ditemukan. Kita juga mengenal Sabuk Kuiper yang merupakan wilayah tata surya di luar Neptunus yang diperkirakan berisi ribuan dunia es kecil yang mirip dengan Pluto. Beberapa astronom juga percaya bahwa mungkin ada planet yang belum ditemukan di Sabuk Kuiper, dan satu atau lebih dari dunia ini bisa jadi adalah Nibiru. Dan yang dipercaya sebagai Nibiru merupakan planet yang tidak terlihat yang diklaim mengorbit matahari kita. Dan tata surya kita sendiri diperkirakan memiliki 9 planet, tetapi Nibiru akan menjadi 10. Memang berbicara mengenai Nibiru, kita melihat apakah itu fakta ataupun fiksi. Ilmuwan planet seperti Mike Brown dari California Institute of Technology percaya bahwa Nibiru tersebut tidak ada. Dia telah mencari planet tersembunyi tersebut di luar Neptunus selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah menemukan bukti adanya dunia seperti itu. Dan Brown percaya bahwa jika ada planet ke-10 di tata surya manusia, planet itu pasti sudah ditemukan hingga sekarang. Dan dia mengatakan bahwa planet X tersebut atau planet 10 tentunya akan ditemukan melalui banyak survei yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir. Masalah dalam menemukan planet X ini adalah jaraknya yang sangat jauh dari bumi sehingga sangat redup dan sulit untuk dilihat. Dan itu juga akan bergerak perlahan melintasi langit dan membuatnya semakin sulit untuk dilihat.
Ada juga seorang ilmuwan bernama John Mattes dari University of Louisiana di Lafayette percaya bahwa Nibiru mungkin adalah sebuah bintang coklat. Sebuah bintang yang merupakan jenis bintang yang terlalu kecil dan memadukan hidrogen di intinya. Ini berarti tidak akan cukup terang untuk dilihat tanpa teleskop yang kuat. Dan perhitungan Mattes sendiri menunjukkan bahwa Nibiru akan terlihat di langit malam kita sekitar tahun 2046. Namun, ilmuwan lain tidak begitu yakin bahwa Nibiru itu ada. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada bukti langsung dari dunia seperti itu. Tidak ada penampakan Nibiru dan tidak ada yang menemukan bukti tidak langsung keberadaannya. Seperti efek gravitasinya pada objek lain di tata surya. Dan beberapa orang percaya bahwa Nibiru bukanlah planet yang nyata, melainkan sebuah tipuan. Dan tentunya mereka mengira cerita itu dibuat-buat untuk menjual suatu buku atau mencari perhatian tertentu. Dan tidak ada bukti ilmiah menunjukkan keberadaan Nibiru dan gagasan tersebut dianggap sebagai pseudoscience. Itu bagi ilmuwan yang tidak mempercayai mengenai Nibiru tersebut. Dan sampai sekarang belum ada yang melihat planet ini. Dan Nancy Lesson pertama kali meramalkannya pada tahun 1983. Pengamat bintang telah mencoba menemukannya namun tanpa hasil. Dan semua teori tentang keberadaannya didasarkan pada perhitungan dan anggapan. Tapi belum ada yang pernah melihat planet ini hingga sekarang. Dan tentu saja tidak ada gambar atau video Nibiru. Dan meski sekarang ada lebih banyak kamera dan teleskop daripada sebelumnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Nibiru merupakan suatu cerita fiksi dan masih diperlukan penelitian ilmiah yang lebih jauh lagi. Dan tentu saja imajinasi kita tergugah oleh suatu cerita pada peradaban masa lalu maupun penelitian di masa akan datang. Itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dalam konten subscribe.